Saya pusaka atau pusanaji wajib sekali harus memiliki pusaka bedok untuk menetralisir hal-hal yang negatif di pusaka-pusaka yang lain ya. Contohnya ini pusaka banyak sekali ya, bahkan ini ada yang bertuah ataupun yang berkodam ya. Sejak saya netralkan dengan ini, pusaka itu hal-hal negatifnya akan hilang gitu, jadi akan terkunci di dalam pusaka itu. Kecuali pusaka ini dilepas atau mungkin kita maharkan ke orang atau kita jual, mungkin dia akan kembali aktif lagi untuk menyerang sang pemilik itu. Kalau yang jahat ya sifatnya jahat itu akan menyerang gitu. Jadi ini hanya untuk menindih, untuk menetralisir hal-hal yang negatif. Halo Sobat Tosan Aji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosan Aji Nusantara. Ya, di video kali ini saya akan membahas sebuah pusaka yang wajib dimiliki bagi pemula ya, yang wajib pokoknya. Oke, karena pusaka ini bersifat untuk tindih ya, jadi untuk menindih hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena pusaka itu juga benda bertuah, memiliki energi, dan ada juga bilang yang memiliki kodam gitu ya gitu. Jadi pusaka ini berbentuknya seperti kayak peso ya, itu peso zaman dahulu, tapi ini bukan peso, ini buat tindih ya, tindih. Oke, yang saya ambil pusakanya ini ya, pusaka bedok. Pusaka bedok ini hanya pusaka yang untuk menindih, untuk menetralisir hal-hal yang bersifat tidak baik gitu loh, hal-hal negatif gitu. Oke. Inilah pusakanya bentuk gini. Tapi yang diutamakan ya harus yang estimasi mojo hingga singo ya, singosari hingga mojopahit gitu. Jadi harus memiliki bagi yang pemula yang mau belajar pusaka atau pusanaji, wajib sekali harus memiliki pusaka bedok untuk menetralisir hal-hal yang negatif di pusaka-pusaka yang lain ya. Contohnya ini pusaka banyak sekali ya, bahkan ini ada yang bertuah ataupun yang berkodam ya. Sejak saya netralkan dengan ini, pusaka itu hal-hal negatifnya akan hilang gitu, jadi akan terkunci di dalam pusaka itu. Kecuali pusaka ini dilepas atau mungkin kita maharkan ke orang atau kita jual, mungkin dia akan kembali aktif lagi untuk menyerang sang pemilik begitu. Kalau yang jahat ya sifatnya jahat itu akan menyerang gitu. Jadi ini hanya untuk menindih, untuk menetralisir hal-hal yang negatif. Oke, saya akan membuka bilahnya ya, secara bentuknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, ini pusaka bedok estimasi Singosari akhir. Ini ada Singosari akhir dan sudah mengfosil, hampir mengfosil ya, ini bentuknya sudah mengfosil. Ini besinya sangat utuh dan sangat sepuh sekali ya. Ini tantangannya sangat antep ya gitu. Kalau masa bentuknya ini berdapur jalak ya, ini jalak kabudan gitu. Jadi ini adalah simbol jalak kabudan, dan filosofi tuahnya itu hanya untuk nindih atau menetralisir hal-hal gaib gitu. Inilah bedok estimasi Singosari akhir ya. Dan juga banyak yang bilang ini, ada yang bilang estimasi mojo gitu, tapi kalau mojo ini dari segi bentuknya atau besinya kita bisa melihat ya, atau mungkin bisa melihat secara langsung. Kalau besinya ini besi estimasi Singosari, inilah
ini pusaka satu ini cocok buat untuk menindih pusaka-pusaka yang lainnya yang bersifat jahil ataupun ganas atau yang sebagainya gitulah. Estimasi Singosari ya. Dan juga pusaka ini ya cocok buat koleksi karena bentuknya yang sangat unik ya, kayak peso ya bentuknya itu unik, tapi ini pusaka yang benar-benar sekali bermanfaat untuk pusaka yang lain ya, untuk menetralisir ataupun menindih hal-hal negatif. Jadi bagi pemula yang atau ingin belajar Tosan Aji wajib memiliki ini terlebih dahulu ya, baru yang lain ya, karena ini disebut indukan atau ibu dari segala pusaka ya. Jadi ini ketua RT juga, atau yang disebut ketua RT ya, ini RT-nya. Jadi ada hal-hal negatif ataupun apa yang ingin masuk ke suatu bila akan ditolak dengan ini terlebih dahulu begitu. Jadi ini juga menolak energi-energi yang lain yang akan masuk ya. Jadi wajib memiliki biar supaya tempat tinggal aman dari godaan-godaan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ini pusaka Bedok Jalak Kabudan estimasi Singosari. Ya begitulah atas penjelasan di video kali ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi sobat Tosan Aji Nusantara, biar semakin nambah wawasan ya, kita saling berbagi sharing atau sama-sama belajar. Saya pemuda pecinta Tosan Aji untuk menguri-nguri budaya Tosan Aji Nusantara supaya tidak punah ya. Saya Budi Tosan Aji Nusantara mengucapkan terima kasih atas subscribe dan like dan sudah menonton video ini sampai akhir ya. Semoga bermanfaat ya. Salam rayu, salam sejahtera untuk pecinta Tosan Aji Nusantara.